Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Prima dan juga Pak Emil. Pak Prima, terkait dengan dana daerah APBD yang data kami mencatat di kuartal pertama ini masih tersimpan sekitar 183 triliun rupiah. Ini bagaimana respon dari Kemenq sendiri untuk mendorong pemerintah daerah membelanjakan dana ini agar ekonomi daerah bisa berjalan, Pak? Baik, makasih. Ini memang kondisi yang perlu kita sikapi bersama. Jadi yang pertama kalau kita lihat di APBD itu rata-rata nasional belanja daerah itu baru sekitar 10% sampai dengan akhir Maret. Sementara transfer kita tadi udah disampaikan ya ada di angka yang cukup besar tadi, ada sekitar 162 triliun tadi ya kalau nggak salah tadi disampaikan. Nah, di sisi lain uang yang parkir itu ada sekitar 182 triliun dan ini kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini meningkat sekitar 11%. Nah, yang jadi PR buat kita semua adalah bagaimana kita bisa mendorong daerah ya supaya bisa secara govern ya membelanjakan uang yang sudah ada sehingga uang ini bisa menjadi multiplier buat penggerak ekonomi ya. Nah, tadi ini kadang-kadang kita ada dalam posisi yang gimana ya? Dilematis agak gamang gitu ya. Ya, dilematis. Ya, di satu sisi daerah kebanyakan selalu bilang, "Oh, uang kami kurang." Ya, tapi di sisi lain uangnya sebetulnya masih ada. Tersimpan. Ya. Nah, tapi ini kondisi ini ya, tapi ini bervariasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, jadi ke depan mungkin kami akan coba menerapkan insentif dan disinsentif ya terkait dengan tata kelola atau treasury daripada daerah dalam mengelola keuangannya, sehingga nanti untuk daerah-daerah yang bisa membelanjakan dengan cepat dan benar ya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan prioritas seperti tadi yang disampaikan Pak Wagub ya tentunya nanti akan bisa kita berikan satu insentif. Di sisi lain, kalau daerah yang misalnya masih belum bisa membelanjakan tapi tetap minta, sementara uangnya masih banyak, ya tentunya nanti kita lihat dulu apakah masih perlu kita transfer dulu atau kita tunggu dulu sampai uangnya memang memerlukan transfer tambahan. Sehingga mungkin kita perlu lihat apa yang namanya iron stock ya dari persediaan uang di daerah. Mungkin demikian. Oke, saya langsung tanyakan ke Pak Emil. Pak Emil, kalau dari Jawa Timur sendiri seperti apa? Apakah cukup besar dana yang terparkir atau tersimpan? Dan apa kendalanya dalam membelanjakan dana-dana ini, Pak? Ya, mohon izin Pak Dirjen, mungkin kami pastikan dulu terminologi kami tepat. Pertama, memang waktu itu Pak Dirjen meluangkan waktu untuk memberi pencerahan pada kami di Musrenbang. Kami dapat informasi ada juga memang yang syarat penyalurannya belum terpenuhi. Nah, saya nggak tahu apakah itu masuk di dalam angka tadi. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang misalnya syarat penyalurannya belum dipenuhi sehingga realisasinya belum maksimal misalnya. Atau ada ketentuan pemenuhan anggaran belanja wajib 25% dari dana transfer umum itu juga belum terpenuhi. Nah, satu challenge kita mau mengakselerasi atau menggenjot saat ini tentu adalah kita di tengah-tengah proses refocusing dan realokasi. Jadi tentunya itu kita finalkan dulu sebelum pastinya dalam situasi kayak gini BPKAD atau Dinas yang mengelola keuangan akan minta semua wait gitu. Jangan direalisasi dulu karena kami lagi motong-motong, lagi realokasi anggaran. Jadi itu yang tapi itu bukan alasan untuk kita tentu bersantai-santai, kita tetap berusaha untuk dapat mengakselerasi penyerapan. Di antaranya kalau kita lihat untuk dana DAK non fisik ini seperti BOS, data dari Pak Dirjen sudah 26%, kemudian untuk TPG sekitar 13,5%. Nah, tentunya kita terus berupaya Ibu Gubernur senantiasa melakukan secara periodik pemantauan rencana penyerapan. Kadang-kadang kalau fisik itu memang proses
prosesnya itu dimulai dengan proses persiapan lelang sehingga kurvanya agak begini dalam hal penyerapan. Tapi saya juga ingin pastikan kadang-kadang rencana disbursement dengan penyaluran itu sudah dicocokin. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan itu alasannya. Jadi ini tentu kita petakan satu persatu apakah disbursement tadi sudah dari penyaluran dari pusat sudah mengikuti rencana disbursement kami atau ternyata memang DAK fisik ini agak lambat terserapnya karena tadi pertanyaan dari Mas Andra tadi kan adalah dananya diparkir di bank. Kalau kami datanya kami lihatnya lebih kepada alokasi anggaran yang disediakan. Nah kami coba melakukan comparison antara realisasi dengan alokasi dan disitulah hal-hal seperti pemenuhan syarat atau profil disbursement yang memang agak di awal-awal ini dahului dengan tahapan lelang itu menjadi jawaban. Oke, baik. Artinya memang sedang fokus untuk memanage realokasi dan juga refocusing di Jawa Timur, begitu Pak Emil ya? Ya, tidak dapat dihindari, pastinya semua kabupaten kota dan provinsi kami juga melakukan itu. Oke, baik. Saya ingin tanya ke Pak Prima, ini ada target nggak sih Pak? Kapan harus refocusing dan juga realokasi ini selesai sehingga dana yang tersimpan ini bisa segera diserap oleh masyarakat? Sebenarnya kalau bicara target ya, kami tidak menentukan bulan keberapa ini harus selesai. Karena ini kan sebetulnya kepentingannya Pemda sendiri. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub, itu sangat betul gitu. Jadi daerah ini dipacu ya dari provinsi minta kepada kabupaten kota ya untuk melihat ya supaya mereka mempercepat proses ini, dan proses ini kan juga tidak lepas dari DPRD juga. Jadi kalau misalnya pimpinan daerahnya rukun dengan DPRD-nya, ya proses ini akan cepat. Ya, tapi kalau misalnya nggak rukun, ya ini akhirnya ya mereka banyak sekali hal-hal yang perlu diselesaikan sebelumnya. Jadi ini banyak juga faktor politik yang harus diselesaikan. Ya, namun demikian harapan kita ya tetaplah ini untuk rakyat, jadi tetap harus segera diselesaikan. Demikian. Oke, baik. Terakhir ke Pak Emil. Pak Emil, tadi disampaikan oleh Pak Prima ada insentif yang akan diberikan kepada pemerintah daerah terkait dengan realisasi dari dana-dana ini. Dari Jawa Timur sendiri, kira-kira insentif seperti apa yang diharapkan? Oh ya, tentunya kami ya pastinya kalau di saat seperti ini istilahnya cash is gold lah. Ya pastinya kita berharap tentunya ada insentif yang memperkuat ruang anggaran, apalagi tadi kami akan melakukan menerapkan skala prioritas. Tapi sekali lagi saya rasa kami berterima kasih kalau memang dari Kementerian Keuangan mulai menerapkan sistem insentif tadi. Ini insya Allah akan memacu seluruh insan yang ada di pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten, kota untuk semakin inovatif dalam upaya untuk mengakselerasi penyerapan dan realisasi. Oke, baik. Terakhir, closing statement dari Pak Prima. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah agar bisa merespon dengan baik kebijakan dari pemerintah pusat ini? Ya, dari saya terakhir ya pemerintah daerah agar segera membelanjakan anggaran yang sudah ditransfer dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi juga jangan asal digunakan untuk belanja pegawai ya, karena saya lihat paling banyak ini belanja pegawai ya. Nah, jadi gunakanlah untuk belanja yang sifatnya produktif. Mungkin itu terakhir dari kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Prima, Pak Emil sudah bergabung di Hot Economy. Terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lusmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa.